Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah kelam dari berbagai daerah di Indonesia. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah horor fiksi tentang sebuah kampung yang konon sudah lama hilang dari peta. Kampung itu dikabarkan pernah dihuni seorang dukun santet yang meninggal dengan penuh dendam, dan arwahnya masih menghantui siapapun yang berani datang ke sana. Penasaran kan gimana terornya? Yuk, siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan skip videonya sampai habis, karena ceritanya bakal bikin bulu kuduk berdiri. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku, Bima, dan Arif sedang duduk nongkrong di warung kopi pinggir jalan. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba topik obrolan kami nyambung ke cerita horor tentang sebuah kampung tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang sekitar nyebutnya Kampung Keramat. Nama itu sendiri sudah bikin bulu kudik berdiri, karena sejak kecil aku sering dengar larangan keras dari orang tua. Jangan sekali-kali main ke sana, apalagi malam hari. Katanya, di kampung itu dulu ada seorang dukun santet yang sangat ditakuti. Orang-orang percaya dia bisa mengendalikan penyakit, bisa bikin orang celaka, bahkan bikin orang mati pelan-pelan hanya dengan media boneka tanah liat atau sekepal rambut. Cerita yang paling sering aku dengar, banyak warga sakit misterius gara-gara berselisih dengannya. Sakitnya aneh, dokter nggak bisa jelasin, berobat kemanapun nggak ada hasil. Sampai akhirnya warga sepakat menyingkirkan si dukun. Malam itu, dengan penuh amarah, mereka membakar rumahnya. Api membesar, asap hitam membumbung, dan orang tua itu terjebak di dalam rumah. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, bukannya tenang, satu persatu warga yang ikut ngebakar rumah si dukun malah meninggal dengan cara yang mengerikan. Ada yang ditemukan gosong di dalam rumah sendiri, padahal nggak ada api. Ada yang mati dengan tubuh penuh jarum, ada juga yang meninggal dengan mata melotot, lidah terjulur seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Semua kematian itu terjadi dalam waktu singkat, hanya hitungan minggu. Karena teror itu, kampung perlahan-lahan kosong. Warga yang masih hidup memilih pergi, pindah ke daerah lain. Rumah-rumah mereka dibiarkan terbengkalai, lapuk dimakan waktu. Jalan menuju kampung pun sengaja ditutup dengan bambu dan papan kayu. Orang-orang desa sekitar menganggap tempat itu angker, dihuni roh penasaran yang terjebak. Sejak saat itu, Kampung Keramat benar-benar seperti hilang dari peta. Tapi dasar anak muda, makin dilarang, makin penasaran. Malam itu, Bima dengan gaya sok beraninya nyeletuk. Paling cuma cerita doang biar kita takut. Lagian, masa iya cuma gara-gara dukun suatu kampung bisa hilang? Aku sebenarnya nggak sepenuhnya berani, tapi gengsi kalau bilang takut. Arif yang dari tadi diam, akhirnya buka suara. Gua nggak yakin, tapi kalau beneran ada, gimana? Bima ketawa kecil. Ya udah, kalau kalian takut, gua berangkat sendiri. Palingan rumah kampung kosong. Aku saling tatap dengan Arif. Dalam hati, aku tahu ide ini bodoh. Tapi entah kenapa rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Akhirnya, aku pun mengangguk. Oke, ayo. Tapi cuma sebentar. Lihat-lihat doang. Kami bertiga pun jalan kaki menuju arah kampung itu. Jalanan gelap, hanya ditemani senter kecil yang baterainya sudah nggak terlalu terang. Suara malam yang biasanya ramai dengan jangkrik dan kodok, malam itu terasa sepi. Jalan setapak yang kami lewati dipenuhi dedaunan kering. Setiap kali terinjak menimbulkan suara krek, krek, yang justru bikin suasana makin tegang. Sekitar setengah jam berjalan, kami sampai di depan sebuah gapura tua. Catnya sudah pudar, dipenuhi lumut, dan beberapa bagian hampir runtuh. Di atasnya tertulis samar-samar, "Selamat datang di Kampung Keramat." Tulisan itu nyaris tertutup oleh sulur-sulur tanaman liar. Begitu sampai di situ, hawa dingin langsung menyelimuti. Angin malam memang tidak kencang, tapi entah kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang mengelus tengkuku. Aku spontan merapatkan jaket. Suasana mendadak begitu hening. Sunyi banget. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung malam, bahkan suara dedaunan pun seolah berhenti bergesekan. Aku menelan ludah. Ada perasaan aneh,
seakan langkah kami sudah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Bima masih dengan gaya sok beraninya melangkah lebih dulu, menyorotkan senter ke arah dalam kampung. Dari celah cahaya yang redup, terlihat deretan rumah kayu tua berdiri dengan atap miring. Beberapa sudah runtuh, sisanya ditelan gelap. Yang dari tadi gelisah akhirnya nyeletuk pelan. "Lu ngerasa nggak sih, kayak ada yang ngelihatin kita?" Aku berhenti sejenak, bulu kuduku langsung berdiri. Sejak tadi aku memang merasa begitu, tapi aku coba cuekan. Tapi begitu Arif ngomong, rasa itu jadi semakin jelas. Kayak ada puluhan pasang mata memperhatikan kami dari balik jendela rumah-rumah kosong itu. "Apa jangan-jangan ada orang yang masih tinggal di sini?" Tanyaku ragu. Bima ketawa kecil, tapi suaranya terdengar agak kaku. "Mana ada orang tinggal di sini? Udah lama kosong, palingan cuma tikus atau burung hantu." Aku ingin percaya omongan Bima, tapi di sudut mataku aku sempat melihat sesuatu. Di jendela rumah paling ujung, aku seperti melihat bayangan hitam berdiri diam. Saat aku menoleh dengan cepat, bayangan itu sudah hilang. Langkah kami semakin masuk. Semakin jauh, semakin terasa aneh. Rumah-rumah yang kami lewati rata-rata sudah lapuk. Pintu setengah terbuka seakan menunggu tamu. Bau apek bercampur dengan sesuatu yang aneh. Mirip bau tanah basah bercampur darah yang sudah lama mengering. Aku mencoba mengusir pikiran buruk, tapi semakin melangkah, semakin berat rasanya kaki. Seperti ada beban yang menahan. Arif yang dari tadi sudah berkeringat dingin meski udara sangat dingin, gua nggak enak sumpah, kayak ada yang jalanin kita dari belakang. Aku refleks menoleh, kosong. Hanya jalanan gelap dengan pepohonan rimbun. Tapi entah kenapa perasaan itu nyata sekali. "Udah, jangan parno," kata Bima dengan nada yang mulai terdengar memaksa, seakan dia sendiri sedang berusaha menenangkan diri. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Lapangan itu ditumbuhi rumput liar yang tinggi, menutupi hampir seluruh permukaan. Di sekelilingnya rumah-rumah kayu tua berdiri rapat, sebagian sudah tanpa atap. Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang. Hawa di sini berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan terasa sesak. Angin seperti membawa bisikan-bisikan aneh, samar, tak jelas dari arah mana. Di tengah lapangan itu aku bisa melihat sisa-sisa api unggun lama. Batu-batu disusun melingkar, penuh dengan arang hitam. Aku bergidik, teringat cerita warga yang bilang, dulu di lapangan inilah tempat orang-orang berkumpul sebelum menyerbu rumah sang dukun. Arif mendekat ke arahku, wajahnya pucat. "Kita balik aja ya, gua nggak enak banget di sini. Kayak ada yang nggak suka kita datang." Aku ingin setuju, tapi bibirku seolah keluh. Di dalam hati pun aku merasakan hal yang sama. Ada getaran aneh, seakan kami benar-benar sedang diawasi dari segala arah. Bima masih coba bersikap santai. Meski aku tahu dari tatapan matanya, dia pun mulai goyah. "Sebentar aja, kita lihat rumah dukun itu, habis itu pulang. Gua pengen buktiin kalau semua cerita itu cuma omong kosong." Aku menghela napas berat. Dalam hati aku berdoa pelan. Semoga kami nggak salah langkah. Tapi entah kenapa rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut. Dan tanpa sadar aku sudah melangkah mengikuti Bima yang berjalan ke arah rumah paling besar di ujung kampung. Sementara Arif dengan berat hati ikut menyusul di belakang. Di sepanjang jalan aku semakin yakin satu hal. Kampung Keramat memang bukan kampung biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang tidak ingin kami ganggu. Kami terus melangkah masuk ke dalam kampung itu. Jalan setapak di depan kami semakin sempit. Ditumbuhi rumputan liar yang tingginya sampai lutut. Rumah-rumah kayu reyot berdiri miring. Beberapa sudah roboh dimakan waktu. Dari celah dinding yang berlubang, sesekali terdengar suara kayu berderit, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Padahal jelas, rumah itu kosong. Semakin jauh kami masuk, semakin kuat pula bau aneh menusuk hidung. Bukan sekadar bau apak kayu lapuk, tapi ada aroma anyir bercampur busuk, mirip darah basi yang sudah lama mengering. Aku menutup hidung dengan lengan jaket, tapi tetap saja baunya menempel kuat. Langkah kami berhenti saat melihat sebuah bangunan besar di tengah kampung. Ukurannya jauh lebih besar dibanding rumah-rumah lain. Atapnya memang sudah banyak yang runtuh, tapi bagian dinding dan pintunya masih tegak berdiri. Aura rumah itu berbeda. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu kami di dalam. Aku yakin inilah rumah yang dulu ditinggali dukun santet itu.
Pintu depannya setengah terbuka, bergoyang pelan tertiup angin. Suara engsel berkarat berdecit, seolah mengundang kami untuk segera masuk. Aku dan Arif saling pandang. Wajah Arif sudah jelas pucat pasi. Tangannya gemetaran sambil menggenggam senter yang sejak tadi diarahkan ke tanah. Aku sendiri, jujur saja, tidak kalah takut. Rasanya langkah kakiku terkunci. Tapi Bima, seperti biasa, maju duluan. Dengan nada sok berani, dia berkata, "Lihat aja, paling kosong, nggak ada apa-apa kok." Tanpa pikir panjang, Bima mendorong pintu itu hingga terbuka lebih lebar. Engselnya berbunyi nyaring, membuat bulu kuduku semakin berdiri. Cahaya senter menyorot ke dalam. Dari luar memang terlihat kosong, hanya ruangan besar dengan lantai kayu yang sudah kusam. Tapi saat aku memperhatikan lebih detail, jantungku langsung berdegup kencang. Di tengah ruangan ada bekas lingkaran hitam yang besar, jelas bekas bakaran sesuatu. Tepat di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah patung kecil dari tanah liat, bentuknya mirip manusia. Lebih menyeramkannya lagi, ada sebuah paku berkarat menancap di kepala patung itu. Mataku langsung terfokus ke sana, seolah-olah benda itu punya daya tarik yang menahan pandangan. Arif tersentak, suaranya nyaris bergetar. "Gila, ini bekas ritual santet. Ini beneran rumahnya, gue yakin." Dia mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. Aku ingin ikut mundur, tapi entah kenapa kakiku rasanya sulit digerakkan. Bulu kuduku berdiri semua, jantungku berdetak kencang, tapi mataku terus terpaku pada patung tanah liat itu. Seolah-olah benda kecil itu sedang menatap balik kepadaku. Belum sempat aku menarik nafas, tiba-tiba pintu rumah menutup keras dengan suara dor yang menggema di seluruh ruangan. Kami semua terkejut. Arif menjerit kecil dan tanpa sengaja menjatuhkan senternya. Senter itu bergulir di lantai, lalu padam begitu saja, membuat suasana semakin mencekam. Tinggal satu-satunya cahaya dari senter yang aku pegang, tapi cahayanya redup, nyaris tidak mampu menembus gelap pekat ruangan itu. Lalu terdengar suara, pelan sekali, tapi jelas di telingaku. Suara bisikan. "Siapa yang berani masuk ke rumahku?" Suara itu berasal dari pojok ruangan. Aku langsung kaku. Tenggorokanku kering, sulit menelan ludah. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku terasa berat. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Suaranya serak, dalam, dan penuh amarah. Arif langsung bersembunyi di belakangku, menempel erat seperti anak kecil ketakutan. Sementara Bima, yang biasanya paling berani, kini dia membeku. Wajahnya tegang, tidak ada lagi tawa sok berani dari bibirnya. Bau busuk tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan. Bukan hanya anyir, tapi benar-benar busuk seperti bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk. Aku hampir muntah, tapi rasa takut menahanku. Cahaya senterku yang redup bergoyang-goyang karena tanganku gemetar. Dan di antara cahaya itu, perlahan muncul sosok tinggi menjulang. Rambutnya putih kusut, panjang menjuntai sampai ke dada. Matanya merah menyala seakan terbakar api. Dan wajahnya, astaga, wajah itu hancur, gosong. Kulitnya melepuh, hitam terbakar, seperti tubuh yang hangus dilalap api. Aku tahu, aku yakin, itu arwah dukun santet yang dulu dibakar hidup-hidup oleh warga. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya menimbulkan suara lantai kayu yang berderit keras. Sosok itu berjalan mendekat, tatapannya menusuk, membuat tubuhku semakin kaku. Aku ingin lari, tapi kaki ini seperti menancap ke lantai. Bisikannya berubah menjadi suara serak yang menggelegar. "Kalian berani masuk ke rumahku. Kalian semua harus membayar." Seketika angin dingin berhembus dari arah dalam rumah. Padahal semua jendela tertutup rapat. Senterku berkedip-kedip, hampir mati. Dalam cahaya yang samar, aku melihat di sekeliling lingkaran hitam itu mulai muncul bayangan-bayangan lain. Ada sosok menyerupai manusia, tapi tubuhnya rusak. Matanya kosong,
kulitnya pucat. Mereka berdiri melingkari kami, bergerak pelan. Semakin lama semakin dekat. Arif sudah tidak tahan lagi. Dia menjerit histeris. "Tolong, jangan dekati gua! Jangan!" Suaranya menggema ke seluruh ruangan. Tapi tidak ada jawaban selain tawa kecil yang terdengar dari segala arah. Tawa itu terdengar seperti suara anak-anak, suara perempuan, suara laki-laki, bercampur jadi satu. Aku mencoba melangkah mundur, tapi setiap langkahku terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahan tubuhku. Nafasku tersengal-sengal, dadaku terasa sesak. Sementara sosok dukun itu semakin dekat, matanya terus menatap tajam, mulutnya perlahan tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi hitam gosong yang sebagian patah. "Kenapa kalian masuk? Kenapa kalian ganggu kampung ini?" Suaranya menggema, membuat gendang telingaku bergetar sakit. Bima akhirnya bersuara, meskipun suaranya bergetar hebat. Kami coba mau lihat. Kami nggak ada maksud apa-apa." Sosok itu berhenti sejenak, menatap Bima lalu mengeluarkan suara tawa parau yang mengerikan. "Kalian pikir bisa keluar begitu saja? Tidak. Semua yang masuk ke rumah ini akan jadi milikku." Aku sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Keringat dingin membasahi wajahku. Padahal ruangan ini sedingin es. Tanganku semakin gemetar. Senter akhirnya benar-benar padam. Gelap total. Yang tersisa hanya suara nafas kami yang terengah-engah, bercampur dengan suara langkah pelan sosok itu yang semakin mendekat. Di tengah kegelapan itu, aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. Rasanya dingin, sangat dingin, seperti es batu. Aku menjerit spontan dan menepisnya, tapi justru terasa seperti tangan manusia yang kasar. Arif menangis terisak-isak. Suaranya lirih memohon, "Ampun, jangan sakiti kami. Kami cuma anak bodoh. Kami nggak tahu apa-apa." Suara dukun itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Terlambat. Kalian sudah menjadi bagian dari kampung ini." Dan seketika, aku melihat sekelebat cahaya merah menyala dari matanya, memenuhi seluruh ruangan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat itu aku sadar, kami sudah benar-benar masuk ke wilayah terlarang. Bayangan itu semakin jelas di depan kami. Tubuhnya tinggi menjulang, rambut putih panjangnya berantakan menutupi sebagian wajah yang gosong. Setiap kali dia melangkah, lantai kayu di bawah kakinya berderit panjang, suaranya menusuk telinga. Aku ingin berteriak, ingin memanggil nama Tuhan dengan kencang, tapi entah kenapa suaraku tersangkut di tenggorokan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku, membuat napasku terhenti separuh jalan. Sosok itu berhenti sejenak, menatap kami bertiga dengan mata merah menyala. Dari mulutnya yang sobek mengeluarkan suara serak dan bergema, "Pergi dari kampung ini!" Suaranya keras sekali, sampai-sampai telingaku berdengung sakit. Bima akhirnya pecah juga keberaniannya. Dia berteriak sekencang mungkin dan langsung mendorong pintu rumah. Kami bertiga menghantamnya dengan bahu dan entah bagaimana pintu itu akhirnya terbuka dengan keras. Begitu pintu terhempas, udara malam langsung masuk, diingin menusuk tulang. Kami berlari keluar secepat mungkin, napas memburu, jantung serasa mau meledak, tapi baru beberapa langkah, suara lain terdengar dari belakang. Suara cekikikan. Awalnya pelan, seperti tawa seorang perempuan, tapi kemudian bertambah banyak, jadi belasan, puluhan, sampai terdengar seperti seluruh kampung tertawa serempak. Aku memberanikan diri menoleh sedikit, dan saat itulah darahku seperti berhenti mengalir. Dari rumah-rumah kosong di sepanjang jalan muncul sosok-sosok hitam. Ada yang berjalan tertatih, ada yang merangkak dengan tangan terpuntir, ada yang kepalanya miring tidak wajar. Mata mereka kosong, putih semua tanpa bola mata. Tubuh mereka seperti warga biasa, tapi jelas bukan manusia hidup. Mereka berjalan ke arah kami, merapat dari segala sisi. Aku langsung menjerit, "Cepetan lari!" Kami bertiga lari sekencang-kencangnya ke arah gapura tempat kami masuk tadi.
Napasku sudah tersengal-sengal, kakiku terasa mau patah, tapi aku terus memaksa berlari. Arif di sampingku sudah menangis keras-keras, suaranya pecah, "Gua nggak mau mati di sini, gua nggak mau mati di sini." Bima di depan coba tetap fokus, matanya menatap lurus ke depan, tapi yang membuatku makin panik, semakin lama kami berlari, gapura itu tidak kunjung terlihat, padahal jelas-jelas kami melewati jalan yang sama. Rasanya seperti kami berputar-putar di dalam labirin, kembali ke tempat yang sama tanpa sadar. Aku berhenti sebentar, terengah-engah. Jantungku berdetak tak karuan. Kenapa nggak sampai-sampai? Arif menjerit lagi, kali ini lebih histeris. "Kita nggak bisa keluar, kita dikurung di sini." Air matanya bercucuran, wajahnya basah keringat, tubuhnya gemetar hebat. Aku ingin menenangkannya, tapi bagaimana caranya? Kalau aku sendiri hampir pingsan ketakutan. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar lagi di depan kami. Kami berhenti mendadak. Dari kegelapan muncul bayangan besar yang sudah tidak asing. Dukun itu. Dia berdiri menghadang jalan kami, tubuhnya gosong, mulutnya perlahan membentuk senyum lebar. Senyuman itu tidak wajar, terlalu lebar sampai sobek ke arah telinga. Dari sela-sela gigi hitamnya keluar suara serak yang membuat bulu kuduku makin berdiri. "Kalian semua akan menjadi bagian kampung ini." Bima terhuyung mundur, wajahnya kehilangan warna. Aku bisa dengar dia komat-kamit menyebut doa, tapi suaranya nyaris tidak terdengar. Arif langsung terduduk, tangannya menutupi wajah, menangis tanpa henti. Aku sendiri sudah tidak bisa merasakan tubuhku. Kakiku gemetar parah, napasku berat, dan keringat dingin mengalir di punggung. Sosok itu berjalan pelan mendekat, setiap langkahnya diiringi suara berderit panjang dari tanah yang seolah retak. Dan yang lebih mengerikan, dari arah belakang kami, sosok-sosok hitam tadi juga semakin dekat. Mereka bergerak dengan cepat, seakan tidak memberi kami jalan keluar. Aku merasa benar-benar terjebak. Tidak ada jalan lari, tidak ada tempat sembunyi. Aku bisa merasakan udara di sekitar menjadi dingin, seperti seluruh oksigen disedot habis. Dadaku sesak, kepalaku berputar, pandanganku mulai kabur. Saat itu aku melihat jelas mata dukun itu. Merah menyala, penuh dendam, seolah menembus langsung ke dalam jiwaku. Dia mengangkat tangannya perlahan, jari-jari gosongnya menunjuk ke arah kami. Lalu suara-suara cekikikan di belakang semakin keras, berubah jadi jeritan panjang yang menyakitkan telinga. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan dipaku ke tanah. Semua terasa gelap. Yang kuingat terakhir kali adalah senyum mengerikan dukun itu semakin lebar dan cahaya merah menyilaukan dari matanya menelan seluruh pandanganku. Setelah itu, semuanya hitam. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Saat membuka mata, aku sudah tidak berada di tengah jalan kampung itu. Aku terbangun di tempat asing, semacam lapangan luas penuh rumput liar. Di sekelilingku berdiri puluhan orang, tapi saat kuperhatikan, mereka bukan manusia. Wajah mereka kosong, kulit mereka pucat, mata mereka putih semua. Dan yang membuatku ingin menjerit, di antara kerumunan itu aku melihat wajah-wajah yang sangat familiar. Itu wajah Bima dan Arif. Mereka berdiri kaku, tatapan kosong, bibir mereka pucat. Mereka tidak menoleh kepadaku, tidak bergerak sama sekali. Aku mencoba mendekat memanggil nama mereka, "Bim, Arif." Tapi tidak ada reaksi, mereka hanya berdiri seperti patung. Lalu suara itu terdengar lagi, suara sarak yang sama. "Kini kalian semua bagian dari kampung ini." Aku menoleh ke arah suara, dan di sana dukun itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya merah membara, senyum lebarnya membuatku hampir gila. Aku ingin lari, tapi tubuhku terasa berat. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Dan perlahan, aku merasakan sesuatu merambat ke tubuhku. Tanganku kaku, kakiku kaku, bahkan napasku melambat. Pandanganku mulai menggabur, dan dunia di sekitarku terasa semakin jauh. Sebelum semuanya benar-benar hilang, aku sempat melihat satu hal yang membuatku sadar. Bayangan hitam itu perlahan menelan tubuhku sendiri. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Itu tadi cerita horor tentang balas dendam dukun santet,
teror di kampung yang hilang. Entah benar atau tidak, tapi kisah ini mengingatkan kita kalau jangan sembarangan masuk ke tempat yang sudah lama ditinggalkan, apalagi kalau tempat itu punya sejarah kelam. Menurut kalian, apa kampung seperti itu benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, siapa tahu ada yang punya pengalaman serupa. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Dan ingat, hati-hati kalau tiba-tiba jalan yang kalian lewati terasa berputar-putar. Bisa jadi kalian sudah masuk ke kampung itu.